Filipi pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di bawah tema hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Saudara, yang menjadi pertanyaan pertama bagi kita tentu untuk apa kita hidup? Tentu jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah hidup. Jika tujuan salah, maka arah juga akan salah. Jika tujuan kita tidak jelas atau kabur, maka arah hidup kita juga akan kabur. Tapi jika tidak tahu juga tujuan kita hanya akan tersapu oleh arus zaman. Melakukan apa yang tampaknya memberi kita kebahagiaan, tetapi ujungnya sebenarnya penderitaan. Maka sangatlah penting supaya kita harus jelas dan benar-benar bisa memberi jawab untuk apa kita hidup. Maka jawaban yang benar untuk pertanyaan ini harus mencakup pemikiran tentang fakta bahwa manusia akan menghadapi yang namanya kematian dan apa yang ada di balik kematian. Dan itu juga harus menjadi pertimbangan atas ketidakpastian hidup. Sehingga kapanpun kematian datang, itu tidak akan menggagalkan tujuan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam teks ini yang kita renungkan pagi ini sangat jelas dan fokus pada tujuannya. Bahwa tujuan dia hidup adalah satu-satunya tujuan yang memperhitungkan kekekalan. Sehingga apakah kita berumur panjang atau pendek, tujuan itu akan terpenuhi. Maka singkatnya tujuan Paulus adalah pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika bagiku hidup adalah Kristus, maka bagiku mati adalah keuntungan. Dan ini merupakan pernyataan tujuan Paulus, yang berarti setiap orang percaya harus bertujuan untuk dapat mengatakan bahwa bagi saya hidup adalah Kristus. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, bisakah kita berkata dengan jujur? Apakah kita hidup bagi Kristus? Mari kita memeriksa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Maka untuk memfokuskan tujuan ini, maka kita perlu merenungkan dalam bagian ini yang pertama, hidup bagi Kristus.
Hidup bagi Kristus itu berarti hidup bersatu dengan Kristus. Saudara, konsep di dalam Kristus sangat penting bagi pemahaman Paulus tentang apa artinya menjadi seorang percaya atau seorang Kristen. Kita tahu bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang kudus dalam Yesus Kristus, yaitu jemaat Filipi. Kalau kita membaca di pasal 1 ayat 1. Maka ketika seseorang benar-benar percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, maka dia secara organik atau secara pribadi, secara individual, itu bergabung dalam kesatuan yang hidup dan nyata dengan Kristus, Sang Kepala, sebagai anggota tubuhnya, yaitu gereja, jemaat. Berada di dalam Kristus berarti bahwa semua yang benar tentang Kristus itu juga benar bagi orang percaya. Seperti yang diungkapkan oleh Paulus kalau kita membandingkan dalam surat Roma pasal 6 ayat 10 dan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka kita sebagai orang percaya bersatu dengan Kristus. Saudara, kedudukan sejati kita di hadapan Tuhan adalah kita harus bertumbuh dalam pengalaman kita tentang realitas posisi kita di hadapan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Berkomunikasi dengannya melalui doa dan bergantung sepenuhnya kepadanya untuk segala sesuatu. Itu berarti bertumbuh mengenal Kristus secara intim. Bertumbuh untuk mengasihi Kristus dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Itu juga berarti menyerahkan semua pikiran, emosi, kata-kata, dan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentu kita akan terus berusaha untuk menyenangkan Dia dalam segala hal. Bertumbuh untuk mengalami Kristus sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka setiap aspek kehidupan harus dipusatkan di sekitar Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tentu saja pengalaman kita tentang Kristus yang hidup itu merupakan sebuah proses yang tidak pernah sepenuhnya terwujud dalam kehidupan ini. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam pasal 3 ayat 20 dan 12 dalam surat Filipi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, orang percaya yang paling baik sekalipun memiliki saat-saat ketika Kristus nampaknya jauh sekali dan dia merasa jiwanya sangat tumpul dan lesu. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita tidak pernah mencapai titik di mana kita tidak dicobai oleh dosa, di mana kita tidak harus melawan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan kita. Namun masing-masing dari kita yang sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah akan memiliki fokus untuk menghayati secara nyata pengalaman fakta persatuan kita dengan Kristus, sehingga Kristus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kristus adalah kebutuhan kita. Maka kita harus terus bertumbuh untuk mengetahui bagaimana kita menghidupkan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Maka prinsip yang kedua, hidup bagi Kristus itu berarti meninggalkan segala sesuatu yang kita lakukan.
dalam ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini adalah hanya cara lain yang menyatakan tujuan besar kehidupan kita, yaitu memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Memuliakan Tuhan secara umum difahami berarti membuat Tuhan di atas segala-galanya, menjadi yang ultimate, yang paling utama. Tentu kita mungkin berpikir Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Bagaimana saya bisa meninggikan atau memuliakan Dia? Tentu bagi sebagian orang itu menyadari bahwa hidup kita yang terbatas tentu tidak bisa melakukan. Tapi kita dimampukan oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kalau kita mengingat keadaan Paulus, sungguh luar biasa bahwa fokus utamanya bukan pada pembebasannya dari penjara, melainkan bagaimana dia bisa terus meninggikan Kristus. Ada kemajuan Injil. Apakah dia hidup atau mati, bukan masalahnya. Semua yang penting dalam hidupnya adalah bahwa ia terus dan terus meninggikan Kristus. Dalam ayat 19 dia berkata, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Kata pembebasan secara harfiah berarti keselamatan. Dan ini berarti bahwa Paulus berharap dibebaskan dari penjara. Tentu, tetapi ayat 20 menghalangi konsep ini. Mengapa? Karena Paulus mengakui bahwa ia mungkin akan dieksekusi. Tapi kata-kata Paulus di ayat 19 adalah merupakan satu kerinduannya. Tidak hanya bebas secara fisik, tapi sampai kepada keselamatan dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata-kata Paulus di ayat 19, kalau kita melihat, ini sebenarnya dikutip dalam Perjanjian Lama, dalam teks Yunani dari kitab Ayub pasal 13 ayat 16. Dalam konteks itu Ayub diadili oleh teman-temannya dan dia ingin diselamatkan agar tidak dianggap munafik dan ia ingin dibenarkan. Maka dengan cara yang sama juga Paulus mengatakan bahwa ketika orang Filipi berdoa untuknya dan ketika Roh Allah memampukannya, dia akan dibebaskan dari menyangkal Kristus dan mempermalukan Injil di hadapan pengadilan, di hadapan kaisar. Dengan demikian akan dibenarkan di pengadilan terakhir, yaitu di hadapan Allah. Dengan apa? Dengan meninggikan Kristus. Ayat 26. Kalau kita membaca, tidak berarti bahwa orang Filipi akan meninggikan Paulus di situ. Ya. Dikatakan ya, supaya alasanmu untuk bermegah atau bersukacita berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus sehubungan dengan aku melalui kedatanganku kepadamu. Dan di sini Paulus bermaksud bahwa jika doa-doa mereka dijawab, maka Paulus akan dibebaskan. Sehingga dia akan bersama dengan mereka. Dan mereka akan sama-sama bermegah di dalam Kristus. Bukan bermegah di dalam Paulus, tapi bermegah di dalam Kristus. Kalau kita memperhatikan ayat 20, cara kita meninggikan Kristus adalah melalui tubuh kita. Ini adalah konsep yang sangat komprehensif dan juga praktis. Ini berarti bahwa kita dapat meninggikan Kristus atau juga mempermalukan namanya melalui sikap, perkataan, dan perilaku kita.
Bagaimana kita menggunakan mata kita? Bagaimana kita menggunakan telinga kita? Bagaimana kita mendengarkan gosip atau fitnah? Bagaimana kita menggunakan lidah kita, tangan kita, kaki kita, wajah kita? Apakah kita menggunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk meninggikan Kristus, atau hanya untuk meninggikan diri kita sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip yang ketiga, hidup bagi Kristus itu berarti mati untuk keinginan sendiri. Agar apa? Agar hidup untuk melayani orang lain demi Yesus. Saudara, keinginan Paulus dalam hidupnya ketika dia mengevaluasi, dia benar-benar ingin pergi dan bersama dengan Kristus. Dia berkata, itu jauh lebih baik. Tapi dia sadar bahwa jemaat Filipi dan yang lain membutuhkan pelayanannya. Jadi Paulus rela menyangkal keinginannya demi melayani orang lain. Kerinduannya jauh lebih baik bersama dengan Kristus. Tidak akan mengalami yang namanya penderitaan. Tentu saja keputusan akhir, apakah Paulus hidup atau mati, sebenarnya ada di tangan Tuhan. Paulus bersedia untuk hidup dalam pelayanan yang berbuah jika itu Tuhan inginkan dan dia lakukan. Maka fokus Paulus dalam bagian ini paling tidak ada dua hal. Yang pertama, jika tidak menyangkal diri untuk melayani Kristus, bukan Kristus yang hidup, tapi kita hidup untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu, saat ini banyak orang memiliki gagasan bahwa Kristus ada di sana untuk melayani saya. Kristus ada di sana untuk memenuhi kebutuhan saya. Daripada saya harus melayani Kristus. Ada orang yang berpikir bahwa gereja ada di sini untuk memenuhi kebutuhan. Dan jika tidak, mereka keluar dan mencari tempat atau gereja yang bisa memenuhi kebutuhannya. Maka kita perlu kembali kepada kebenaran Alkitab. Bahwa kita telah diselamatkan untuk melayani Kristus. Bukan Kristus melayani kita. Hal yang kedua, prinsip yang kedua di sini yang kita lihat bahwa orang percaya harus menantang gagasan tentang istilah pensiun. Mengapa? Gagasan pensiun di sini bahwa ada gagasan bahwa ketika pada akhirnya mencapai titik di mana tidak harus bekerja, kita bebas hidup untuk diri sendiri dan kesenangan. Dan ini sangat bertentangan dengan kebenaran kitab suci atau Alkitab. Setiap kali Tuhan memberikan kita sesuatu, kita harus mengatur bukan untuk diri kita, tapi untuk Dia. Mengapa? Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dibebaskan dari pekerjaan, seharusnya bebas untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Maka tentu kita bertanya, kapan waktunya? Tidak ada kata menunda, Bapak Ibu. Tentu firman Tuhan mengingatkan kita pagi ini bahwa menghabiskan waktu bersama dengan Kristus seperti yang kita lakukan pagi ini. Sebelum melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita berada di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Dia, firman Tuhan yang berbicara bagi kita masing-masing. Jadi menghidupkan Kristus berarti hidup dalam kesatuan dengan Dia, sehingga Kristus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi pertanyaan untuk perenungan kita, bagaimana kita mempertahankan hidup bagi Kristus ini? Bagaimana kita bisa mempertahankan hidup di dalam Kristus?
Maka saya percaya semua kita pasti menjawab sesuai dengan 3 prinsip tadi. Di bagian ini kita melihat bahwa cara kita mempertahankan hidup bagi Kristus yang pertama adalah dengan membuat tujuan. Paulus jelas bertekad untuk menghidupkan Kristus dalam hidupnya sebagai satu-satunya tujuannya. Dan dia mengungkapkan di tempat lain dengan istilah yang sedikit berbeda, tetapi ide yang sama. Aku melakukan segala sesuatu demi Injil. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 23. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, itu telah kuanggap rugi karena Kristus. Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kristus menjadi tujuan utama dari Paulus. Demikian juga tujuan kita. Sebagai orang percaya, kita perlu dengan jujur mengevaluasi kehidupan kita dalam terang tujuan ini. Mengapa? Sangat mudah untuk jatuh ke dalam hidup untuk hal-hal yang baik. Tetapi untuk yang terbaik, kadangkala kita gagal. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam Kristus mempertahankannya melalui apa? Melalui doa dan pertolongan oleh anugerah dari Roh Kudus. Paulus adalah orang yang suka berdoa. Tetapi di dalam doanya dia bisa bebas meminta apapun untuk orang lain. Saudara, mungkin kita cenderung menganggap bahwa Paulus sebagai orang yang berani secara alami. Tetapi dia sering meminta pertolongan di dalam doa agar dia berani bersaksi. Mengapa? Karena dia tahu dia adalah orang yang lemah. Demikian juga dengan kita. Kita bukanlah orang yang kuat perkasa dalam menghadapi segala sesuatu. Tapi kita adalah orang yang lemah. Kapan saja kita bisa jatuh. Bapak Ibu, jika kita telah berusaha untuk hidup bagi Kristus, maka mati itu adalah menjadi keuntungan. Perhatikan, bahwa Paulus untuk terus hidup atau mati bukanlah pilihan antara yang lebih rendah dari 2 kejahatan, bukan. Paulus tidak memandang hidup sebagai cobaan yang sulit untuk ditanggung, tapi dengan kematian sebagai hal yang paling sulit di sini. Tapi setidaknya dia mengharapkan yang namanya pembebasan. Dia memandang kehidupan ini sebagai sukacita yang terus secara progresif dengan Kristus. Dan kematian juga sebagai sukacita yang lebih besar. Mengapa? Karena ia akan melihat Kristus, berjumpa dengan Kristus muka dengan muka, dan hidup bersama untuk selamanya. Bapak Ibu, hidup dalam dunia ini kita diberikan 2 pilihan. Hidup bagi Kristus adalah keuntungan, atau hidup untuk diri kita sendiri dan akhirnya adalah kesia-siaan. Maka hidup bagi Kristus berarti hidup bersatu dengan Kristus. Hidup bagi Kristus berarti meninggalkan segala sesuatu yang hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Itu berarti mampu menyangkal diri. Hidup bagi Kristus berarti untuk keinginan sendiri untuk hidup, melayani orang lain demi Kristus. Maka untuk mempertahankan hidup dalam Kristus, kita hidup dengan membuat tujuan. Kita harus terlibat aktif dalam doa dan memohon pertolongan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Dan terus berusaha. Mengapa? Karena hidup bagi Kristus, maka mati adalah keuntungan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, kita hendak kemana? Kemana arah tujuan hidup kita? Jika kita ingin masuk surga, maka perlu mempertimbangkan pertanyaan, untuk apa saya hidup? Maka kalau boleh
diberikan kalimat untuk melengkapi. Bagi saya hidup adalah apa? Uang, kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan, waktu yang terbaik, atau keluarga, atau diri sendiri. Maka jika jawaban kita adalah salah satu dari yang sudah saya katakan ini, maka mati akan menjadi kerugian yang sangat merugi, yang sangat mengerikan, bukan keuntungan. Tetapi kalau kita melihat konsep kehidupan Paulus, prinsip dalam hidupnya dalam mengatasi ketika dia mengevaluasi hidup, maka tentu kita bisa berkata bersama, bagi saya hidup adalah Kristus. Maka untuk mengatakan dengan semua keyakinan akan firman Tuhan ini, maka akhirnya mati adalah keuntungan.